Pertama, bagian-bagian input device, yaitu keyboard, memasukkan data berupa angka, huruf, atau simbol. Mouse, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD-ROM atau DVD-ROM, membaca data atau program dari CD atau DVD. Touchpad, menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Webcam, periferal berupa kamera sebagai pengambilan dan perekam gambar. Mikrofon, digunakan untuk merekam suara. Barcode reader, berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Yang kedua adalah proses device. Bagian-bagian proses device terdapat dalam CPU. Apa saja bagian-bagian dari CPU? Motherboard, papan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor, biasa disebut otak dari komputer, berbentuk chip kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. RAM, Random Access Memory, tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelumnya dilanjutkan kepada komponen lainnya. VGA card, Video Graphic Adapter, pengolahan data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Sound card, mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa sound card, komputer tidak akan bisa bersuara. Power supply, pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya antara lain 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan 450 watt. Cooling fan, pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hard disk, menyimpan berbagai data hingga menyimpan sistem operasi. Ukuran hard disk biasanya mulai dari 250 GB hingga 3 TB. CD dan DVD-ROM, untuk membaca dan menulis kaset atau CD atau DVD, diantaranya CDR, CD-RW, DVD-R, dan DVD-RW. Terakhir, casing, sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi dari debu, panas, air, atau hal lainnya. Sekarang kita akan membahas storage device. Bagian-bagian dari storage device adalah memori internal. Memori yang terdapat di dalam CPU. Ada RAM, ROM, dan hard disk. Selanjutnya, memori eksternal. Ada floppy disk. Umumnya, kapasitas penyimpanannya adalah 1,44 MB. SD card, penyimpanan eksternal dalam bentuk kartu memori yang kecil. Flash disk, penyimpanan data eksternal melalui penghubung port USB. Hard disk eksternal, media penyimpanan dengan kapasitas sangat besar yang berada di luar komputer. Selanjutnya, output device. Bagian output device ada monitor, menampilkan hasil pemrosesan data yang telah menjadi informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Proyektor, memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dalam bentuk cahaya, biasanya berupa proyeksi tampilan monitor.
Printer mencetak data berupa gambar atau foto tulisan pada media kertas. Speaker mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara sesuai dengan inputan user. Headphone menghasilkan data berupa suara. Suara yang dihasilkan bersifat redup, berarti hanya user yang memakainya yang bisa mendengar hasil suara. Router, perangkat keras jaringan untuk menghubungkan pengguna jaringan satu dengan pengguna lainnya. Terakhir, modem, menghubungkan komputer dengan jaringan internet.